Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Khairunisa dengan NPM 1702042200033. Di sini saya izin menjelaskan mengenai analisis dari tugas yang telah diberikan terkait PNS di lingkungan Universitas Padjadjaran. Di sini saya telah mewawancarai 2 orang PNS. Yang pertama diantaranya adalah yang bernama Bapak Dr. Insinyur Andi Agus Nur MT. Beliau sebagai dosen di Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Pangkat dan golongan yang beliau jabat itu sebagai golongan 4B, lektor kepala. Beliau sekarang sedang diajukan untuk menjadi guru besar. Kemudian hambatan yang beliau alami selama menjabat menjadi lektor kepala itu adalah beliau merasa tidak ada hambatan selama mengemban jabatannya. Mengingat iklim akademis di Fakultas Teknik Geologi itu sangat baik dan saling mendorong bahu-membahu untuk memajukan lembaga yang ada di Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran itu sendiri. Kemudian aspirasi karir ke depan bagi beliau itu diantaranya setelah menjadi guru besar, beliau akan fokus membina junior sembari mengembangkan ilmu yang lebih bermanfaat sehingga dapat dirasakan baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat sekitar. Kemudian analisis yang saya peroleh yaitu dalam dunia kerja, analisis jabatan merupakan suatu proses yang penting untuk menentukan kesesuaian antara kualifikasi seseorang dengan jabatan yang diemban. Hal ini juga berlaku pada seorang PNS pangkat 4B, lektor kepala di sebuah fakultas di Universitas Padjadjaran. Analisis jabatan fungsional dapat membantu menentukan apakah seseorang PNS tersebut cocok untuk menjabat sebagai lektor kepala di fakultas di sebuah universitas. Kemudian saya menjelaskan sedikit tentang deskripsi jabatan fungsional lektor kepala itu sendiri. Lektor kepala adalah jabatan fungsional di lingkungan perguruan tinggi yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan program studi, mengajar, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Seseorang lektor kepala juga harus mampu memimpin dan mengkoordinasi staf pengajar dan administrasi di bawahnya. Kemudian analisis kesesuaian jabatan fungsional untuk menentukan kesesuaian seorang PNS pangkat 4B dengan jabatan fungsional lektor kepala perlu diperhatikan beberapa aspek. Di antaranya yang pertama, pendidikan dan kualifikasi. Seorang lektor kepala di fakultas universitas harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S3 dan memiliki pengalaman mengajar minimal 10 tahun. Seorang PNS pangkat 4B yang ingin menjabat sebagai lektor kepala harus memenuhi persyaratan tersebut. Selain itu, PNS tersebut juga harus memiliki kemampuan dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja juga menjadi faktor penting dalam menentukan kesesuaian seorang PNS dengan jabatan fungsional lektor kepala. Seorang PNS pangkat 4B yang memiliki pengalaman mengajar dan memimpin staf pengajar di fakultas universitas memiliki keunggulan dalam mengemban tugas sebagai lektor kepala. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan manajerial. Seorang lektor kepala di fakultas di sebuah universitas harus mampu memimpin dan mengkoordinasi staf pengajar dan administrasi di bawahnya. Oleh karena itu, seorang PNS pangkat 4B yang ingin menjabat sebagai lektor kepala harus memiliki kemampuan manajerial yang baik. Kemudian yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi juga menjadi faktor penting dalam jabatan fungsional lektor kepala. Seorang lektor kepala harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan staf pengajar, mahasiswa, dan pihak luar universitas. Seorang PNS pangkat 4B yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dapat
memiliki keunggulan dalam mengemban tugas sebagai lektor kepala. Kemudian untuk PNS yang kedua yang saya wawancara yaitu bernama Bapak Slamet Hidayat. Beliau sebagai staf prodi administrasi pemerintahan di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Beliau sebagai memiliki tugas pengadministrasian akademik. Pangkat dan golongan beliau adalah sebagai pengatur tingkat 1, golongan 2D. Hambatan yang beliau katakan adalah jarak antara rumah ke tempat kerja menurut beliau masih tergolong sangat jauh. Kemudian sarana prasarana mengajukan fasilitas kerja terbilang sangat sulit dan sulitnya birokrasi kenaikan pangkat. Untuk aspirasi karir ke depan, beliau mengatakan bahwa kejelasan jenjang karir dan penempatan tugas kerja lebih ditingkatkan kembali oleh pemerintah. Kemudian analisis yang saya dapatkan adalah dalam melakukan analisis kesesuaian jabatan fungsional, perlu diperhatikan bahwa PNS pengatur tingkat 1 golongan 2D memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3 dan tugas-tugas yang diemban meliputi pengelolaan administrasi, keuangan, dan umum di fakultas. Oleh karena itu, jabatan fungsional yang cocok untuk PNS tersebut adalah jabatan yang membutuhkan keterampilan administrasi dan keuangan, serta kemampuan untuk mengelola tugas-tugas umum di fakultas. Kemudian dalam mengelola administrasi akademik di sebuah fakultas di universitas, diperlukan PNS pengatur tingkat 1 golongan 2D yang memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Dalam melakukan analisis jabatan fungsional, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tugas-tugas yang penting dan khas dari pekerja PNS pengatur tingkat 1 golongan 2D dalam pengadministrasian akademik di sebuah fakultas di universitas. Kemudian yang kedua, menganalisis tugas-tugas tersebut berdasarkan dimensi data dan pribadi seseorang. Yang ketiga, menentukan kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Yang keempat, menugaskan PNS pengatur tingkat 1 golongan 2D yang memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai dengan tugas-tugas tersebut. Dengan melakukan analisis jabatan fungsional, diharapkan PNS pengatur tingkat 1 golongan 2D yang ditugaskan dalam pengadministrasian akademik di sebuah fakultas di universitas dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai dengan kualifikasi keterampilannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.